Sanctum adalah film yang didasari oleh kisah nyata yang berceritakan tentang perjuangan hidup sekelompok anggota ekspedisi yang tengah meneliti dasar gua esa petik terbalik ala di pedalaman Papua New Guinea. Pada awalnya ekspedisi yang mereka lakukan berjalan, mereka tembus langsung menuju ke laut lepas. Kisah perjuangan ini terjadi badai besar, morfologi gua yang memiliki celah besar, yang langsung menghadap langit, membuat air hujan yang Film Adrift sendiri diangkat dari kisah nyata yang menceritakan perjuangan Tammy Oldham Ashcraft, Shailene Woodley, dan tunangannya, Richard Sharp, Sam Claflin. Pada bulan September tahun 1983, mereka terombang-ambing di tengah lautan akibat terjangan badai besar. Tammy dan Richard adalah sepasang anak muda yang memang suka berpetualang di lautan. Bisa dibilang, mereka adalah pelaut yang berpengalaman. Keduanya berusaha menemukan arti kehidupan dengan melakukan perjalanan dan petualangan. Setelah 6 bulan berlayar, Tammy dan Richard berkomitmen untuk melintasi lautan lepas Samudera Pasifik sejauh 6.500 km dari Tahiti menuju ke San Diego, California dengan menggunakan Yacht Hazana yang panjangnya hanya 13 meter. Namun, semesta berkehendak lain. Ketika sedang asyik mengarungi lautan, alam seakan menguji kekuatan cinta Tammy dan Richard dengan mengirimkan badai Raymond, yang disebut-sebut sebagai salah satu badai terbesar yang pernah tercatat. Kapal Hazana pun hancur. Begitu pula dengan radio dan alat komunikasinya rusak. Setelah 27 jam tak sadarkan diri, Tammy terbangun dan menemukan Richard terluka parah di tengah lautan. Tanpa harapan untuk ditolong orang lain, Tammy harus mengandalkan kekuatan hatinya. Dia bertekad untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan satu-satunya pria yang dicintainya. Kisah film Adrift bakal berfokus pada perjuangan Tammy yang tetap bertahan dan melanjutkan pelayaran setelah kekasihnya cedera akibat badai. Tammy Oldham Ashcraft memang akhirnya selamat. Setelah terombang-ambing selama 41 hari di tengah Samudera Pasifik, dia berhasil mencapai Pulau Hilo, Hawaii, dengan menumpang peralatan seadanya. Berawal dari sekelompok pemuda yang sangat suka berpetualang, mereka menerima tawaran dari seorang pemandu untuk menjelajahi hutan Bolivia dan bertemu penduduk Indian asli. Namun akhirnya mereka menyadari hutan yang mereka lewati sangat sulit untuk ditempuh. Di tengah perjalanan, mereka pun akhirnya terpisah. Jungle memberikan kisah menantang serta mengharukan tentang sebuah petualangan. Diambil dari kisah nyata, tokoh Yoshi kemudian dijadikan film bertahan hidup yang cukup populer pada tahun 2017. Berkat kegigihannya untuk bertahan hidup, ia akhirnya bisa selamat setelah mengalami beberapa hari yang cukup menakutkan di dalam hutan.
Film 127 Hours diangkat dari kisah nyata dari seorang pendaki bernama Aron Ralston. Ia merupakan lelaki yang senang melakukan pendakian seorang diri. Dalam film tersebut, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan di sebuah tempat bernama Blue John Canyon. Seperti orang pada umumnya, ia senang mendokumentasikan kejadian yang dianggapnya menarik dengan rekaman ataupun foto. Dari sinilah pengalaman yang mengubah hidupnya dimulai. Aron berjalan menyusuri tebing demi tebing, ia sangat memperhitungkan setiap langkahnya, namun, saat ia hendak melompat di antara tebing sempit dan dalam, Aron tidak bisa mengendalikan keseimbangan tubuhnya, ia memegang sebuah batu besar dan secara tiba-tiba batu besar itu tergelincir mengikuti dirinya. Lalu apa yang terjadi? Hal tersebut mengakibatkan tangannya terhimpit di antara batu dan tebing dalam posisi tubuh sedang berdiri. Berbagai upaya telah dicoba, dari berteriak, menarik, mendorong, menendang dan mengikis batu sudah ia lakukan. Sendirian dan dalam keadaan yang tidak menguntungkan, tujuannya hanya satu, yaitu ingin lepas dari himpitan batu dan bebas. Melihat dirinya masih punya kesempatan untuk hidup, ia mengikat kencang tangannya dengan tali dan menusukkan pisau ke bagian tangan yang terhimpit batu. Apa yang ia lakukan? Ia memotong tangannya. Kesakitan yang tak tertahankan terlihat bagaimana ia menjerit dan berulang kali berhenti. Saat Aron hampir menyerah, keoptimisan membawanya pada harapan bahwa ia masih memiliki kesempatan. The Impossible merupakan salah satu film yang berlatarkan kejadian tsunami yang menghantam negara-negara Asia pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam. Pada bencana tersebut, lebih dari 200.000 orang meninggal dan puluhan ribu menghilang. Bencana ini tercatat sebagai salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah dunia. Cerita film ini diangkat dari pengalaman pribadi Maria Belon dan keluarganya yang selamat pada bencana tersebut. Meski berisikan cast-full British, The Impossible, lucunya, merupakan film produksi negara Spanyol. Untuk merayakan hari Natal, keluarga Bennett yang tinggal di Jepang, berlibur di sebuah resort yang berada di Hao-Lak, Thailand. Mereka tiba pada hari malam Natal dan tanpa buang waktu mereka segera menikmati keindahan pantai di sana. Hari Natal pun tiba, layaknya orang lain, mereka merayakannya dengan penuh sukacita. Namun pada keesokan harinya, di sebuah pagi yang indah, suatu bencana besar terjadi. Diawali dengan suara dentuman besar di pesisir dan burung-burung yang terbang ketakutan, sebuah ombak besar menghantam pesisir pantai. Keluarga Bennett yang sedang bersantai di kolam renang resort tersapu ombak tersebut. Mereka terpisah dan terluka. Namun dengan kegigihan yang dimiliki, mereka bangkit dan selamat dari bencana tersebut. The Impossible merupakan film yang emosional dan tegang. Ketika ombak besar mulai menghantam daratan, jantung mulai berdebar. Kita seolah-olah berada di sana dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Pergulatan dengan arus air yang dialami Maria dan anaknya, Lucas yang dimainkan Tom Holland, juga sangat menegangkan. Selain itu, kegigihan yang ditampilkan serta perbuatan menolong sesama yang dilakukan tokoh-tokoh film ini mengharukan. Meskipun hal tersebut terkesan cheesy, setidaknya film ini berhasil menceritakan pentingnya semangat yang dimiliki manusia untuk bertahan hidup.
Life of Pi adalah kisah nyata yang menceritakan tentang petualangan Pischin Moritol Patel yang menakjubkan. Cerita ini dimulai ketika Pi dan keluarganya berencana pindah ke Kanada karena kebun binatang yang dimiliki keluarganya telah bangkrut. Namun, di tengah perjalanan kapal yang ditumpangi Pi dan keluarganya tenggelam karena badai besar. Hanya Pi yang selamat dari kejadian maut itu berkat sekoci yang berhasil ia naiki. Terombang-ambing Pi di atas sekoci selama berminggu-minggu bersama Richard Parker, seekor harimau milik keluarga Pi yang selamat dari badai. Hingga akhirnya Pi dan Richard Parker terdampar di pantai Meksiko, dan di saat itu pula terjadilah perpisahan antara Pi dengan Richard Parker. Beberapa jam kemudian warga setempat menemukan Pi dan membawanya ke rumah sakit. Bertahun-tahun berlalu, Pi sekarang hidup bahagia dengan seorang istri dan 2 orang anak. Penggunaan alur cerita maju dan mundur menambah kesan menarik dalam cerita ini. Pengambilan gambar cukup baik dengan sudut gambar yang unik, terutama pada bagian film yang berada dalam air, dilengkapi dengan editing dan visual efek yang sangat canggih sehingga gambar terlihat sangat nyata. Walaupun pada beberapa bagian film bahasanya susah dipahami, terutama pada awal cerita. Banyak juga kejutan yang ada pada film ini, seperti Richard Parker ternyata adalah seekor harimau dan Pi yang mampu bertahan hidup selama berminggu-minggu di tengah laut. Satu hal yang dapat kita pelajari dari film Life of Pi bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan begitu dekat dengan makhluknya.